Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Apa itu himpunan? Terus bagaimana cara menulis himpunan? Dan notasi-notasi apa aja sih yang ada di himpunan itu? Oke, mari kita mulai. Himpunan itu adalah suatu kumpulan yang anggota-anggotanya bisa didefinisikan. Contoh, umpamanya himpunan hewan berkaki 4. Kamu bisa tulis umpamanya kambing, kerbau, sapi, kucing, dan lain-lain. Yang pasti itu terdefinisi dengan pasti. Kalau pada ditanya umpamanya himpunan bulan selama 1 tahun, mau pasti langsung tahu isinya pasti Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Kalau umpamanya contoh lagi himpunan, contoh himpunan biota laut. Nah, kamu bisa bilang ikan, terumbu karang, nah macam-macam. Tapi udah pasti itu isinya. Nah, yang berbeda, yang contoh yang bukan himpunan itu kayak gini. Himpunan hewan langka. Kalau di Indonesia, kamu bisa bilang hewan langka itu kayak gajah, kayak umpamanya anoa, atau kayak burung cendrawasih. Kalau kamu di Bandung ya, kamu bisa bilang gitu. Hewan apa? Himpunan hewan langka. Kamu bisa jawab itu. Tapi kalau kamu ada di Papua umpamanya, itu beda jawabannya. Karena di sana banyak cendrawasih, mungkin mereka bilang himpunan hewan langka itu umpamanya kucing, karena di sana jarang kucing. Jadi kucing umpamanya kambing, karena mungkin di sana jarang kucing atau kambing. Nah, jadi kalau anggota himpunannya itu nggak pasti, nggak tentu. Atau contoh kayak gini, himpunan ada suatu kumpulan, kamu anggap aja kelas 7. Kelas 7 nanti umpamanya coba kalau kumpulan anak-anak cantik di kelas 7. Tiap orang pasti punya jawaban beda-beda kan? Nah, itu bukan termasuk himpunan. Karena anggota himpunan itu nggak pasti. Beda kalau umpamanya soalnya kayak gini. Kumpulan anak yang berkacamata di kelas 7. Itu udah pasti. Jawabannya nggak tiap orang pasti sama. Nah, itu termasuk himpunan. Atau kumpulan anak yang tingginya lebih dari 170. Nah, itu juga pasti semua orang jawabannya sama gitu. Si ini, si A, si B, si C. Nah, semua anak kelas 7 kalau ditanya jawabannya pasti sama. Anak yang tingginya di atas 170 udah pasti kelihatan siapa. Kalau ditanya kumpulan anak yang tinggi, anak yang jangkung di kelas 7. Kalau itu bukan termasuk himpunan. Karena definisi tinggi untuk orang lain, untuk suatu orang dengan orang lain itu beda, siapa aja yang tinggi. Tapi kalau umpamanya pada dikasih batas 170, tingginya minimal 170. Nah, itu pasti kamu bisa sebut si A, si B, si C. Tapi kalau ditanya siapa anak yang jangkung di kelas, kumpulan anak jangkung di kelas 7, kamu nggak bisa bilang gitu siapa aja, karena tiap orang punya pendapat berbeda. Nah, itu bedanya himpunan dengan yang bukan himpunan. Nah, dalam menulis himpunan itu ada 2 cara. Contoh ya, kalau pada bilang himpunan huruf vokal. Himpunan huruf vokal. Itu bisa ditulis ini nama himpunannya ya, umpamanya contohnya A. Kamu bisa ganti macam-macam, B, C, D, bebas. Anggota himpunannya A, I, U, E, O, huruf Kurawa. Jadi menulis himpunan itu harus begini, harus pakai huruf
kurung Kurawa. Itu cara menulis himpunan dengan dicacah. Jadi nama himpunannya himpunan huruf vokal. Ini namanya dicacah. Anggotanya disebutkan satu-satu. A, I, U, E, O. Atau coba yang lain ya, umpamanya himpunan bilangan asli di antara 5 dan 9. Nama himpunannya umpamanya B. Apa aja isinya? Himpunan bilangan asli di antara 5 dan 9. 6, 7, 8. Ini cara menyajikan himpunan dengan cara anggota himpunannya dicacah satu-satu. Maksudnya disebutkan satu-satu. Jadi himpunan A itu isinya A, I, U, E, O. Himpunan B isinya 6, 7, 8. Kalau umpamanya himpunan hewan langka, jangan himpunan hewan langka, himpunan hewan berkaki 4, C isinya umpamanya kambing, ada kucing, ada umpamanya sapi, ya cukuplah, cukup 3, kayak gitu. Jadi ini anggota himpunannya disebutkan satu-satu, dituliskan atau disebutkan satu-satu. Itu namanya dicacah. Oke. Nah, kemudian itu cara menyajikan himpunan yang pertama. Yang pertama dengan disebutkan anggotanya satu-satu. Yang kedua itu pakai notasi matematika. Oke. Notasi matematika kayak gini. Pada dia ambil contoh yang ini ya, yang himpunan A. Himpunan A itu A, I, U, E, O. Notasi matematikanya A, ini himpunan A ya, A, I, U, E, O itu sama himpunan dari X sedemikian sehingga X itu elemen dari anggota dari A, I, U, E, O. Ini bacanya elemen dari atau anggota dari A, I, U, E, O. Oke. Jadi contoh lagi. Kalau yang ini himpunan bilangan asli di antara 5 dan 9. Itu bisa ditulis B sama dengan ini kurung Kurawa X sedemikian sehingga 5, X itu lebih besar daripada 5 dan lebih kecil daripada 9, di mana X itu elemen bilangan asli. Kurung tutup. Jadi kalau yang ini bisa ditulis gini. Oke? Atau kamu bisa tulis gini, yang ini. B, kamu bisa tulis juga X sedemikian sehingga 6, X itu lebih besar sama dengan dari 6, lebih kecil sama dengan dari 8, di mana X itu elemen bilangan asli. Nah, itu antara dicacah dan ditulis dengan notasi matematika. Apa sih kebedaannya ditulis dengan dicacah dengan ditulis? Apa keuntungannya ditulis dengan notasi matematika? Keuntungannya kalau anggota himpunannya banyak banget. Contoh ya, umpamanya punya himpunan bilangan asli, himpunan contoh ya, himpunan bilangan asli kurang dari
50. Oke, kamu nulisnya gini. Umpamanya nama ibunya D. D itu isinya, kalau kamu cacah satu-satu, himpunan bilangan asli kurang dari 50. Kamu cacah, kamu tulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak boleh pakai titik-titik ya, karena namanya juga dicacah, artinya disebutkan satu-satu. Dan seterusnya sampai, kamu tulis sampai 50, sampai 49. Karena kurang dari 50. Tutup. Ini tuh, kamu tulis, harusnya gak boleh pakai titik-titik. Tapi kalau pada ditulis, jadinya panjang. Jadi, ambilnya titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang, itu panjang. Tapi kalau kamu tulis pakai notasi matematika, dia bakal jadi D. Himpunan D itu isinya X sedemikian sehingga X kurang dari 50. Terus X itu elemen atau anggota dari bilangan asli. Kamu bisa nulis ini. Atau kamu bisa tulis juga umpamanya X itu sedemikian sehingga 1 lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan umpamanya 49, di mana X itu elemen atau anggota dari bilangan asli. Ini cara menulisnya. Oke, sekarang ada nggak kalau kita bilang himpunan atau kumpulan, ada nggak himpunan yang isinya kosong? Nah, kalau di matematika himpunan isi kosong itu kayak gini. Contoh, himpunan umpamanya himpunan hewan bermata 5. Ada nggak? Nggak ada. Jadi itu himpunan kosong. Jadi umpamanya gini, ada punya himpunan E, himpunan hewan bermata 5. Itu kamu tulis. Nggak ada isinya kan? Nah, karena itu nggak ada isinya, kamu nulisnya gini. Berawat gini. Ini lambangnya himpunan kosong. Artinya himpunan yang nggak ada anggota. Anggotanya nggak ada, kosong. Bukan 0 ya, anggotanya bukan 0, tapi anggotanya kosong. Kalau di matematika bedain apa yang namanya kosong dengan 0. Terus selain gini, lambang gini, himpunan kosong juga itu bisa ditulis dengan lambangnya gini. Ini himpunan kosong. Tapi nggak boleh digabung. Kamu nggak boleh digabung nulisnya. Ini yang nggak boleh ya. Kamu nggak boleh nulis ini gini, terus kamu gabung ada di sini. Ini salah, nggak boleh. Himpunan kosong itu kalau kamu pengen nulis, kamu nulisnya begini atau nulisnya begini. Oke? Ya. Sekarang kita bahas notasi apa ya? Notasi apa sih yang ada di dalam himpunan? Oke. Oh iya, satu lagi. Maaf. Himpunan itu isinya nggak boleh berulang. Jadi kayak gini. Himpunan huruf dari kata matematika. Jadi himpunan huruf yang membentuk kata matematika itu apa aja? Jadi umpamanya himpunannya E sama dengan, kita catat satu-satu, apa aja? Apa aja huruf yang membentuk kata matematika? M, A, apa lagi? T, E, terus M. Nah, karena M udah ada di sini, jadi M nggak usah ditulis lagi. Jadi dalam satu himpunan
anggotanya nggak boleh berulang. Jadi ada M, A, T, E, M lagi karena M udah ada nggak usah ditulis. A karena A-nya udah ada nggak usah ditulis. T, T-nya udah ada nggak usah ditulis. I, K, A. Jadi udah ada kan? A-nya udah ada, jadi nggak usah ditulis lagi A-nya. Jadi himpunan huruf dalam kata matematika. Atau coba himpunan huruf dari kata Indonesia umpamanya. Himpunan huruf pembentuk kata umpamanya Indonesia. Pokoknya nama himpunannya F. Oke, apa aja? I, N, D, O, E, S, A. Jadi nggak ada pengulangan anggota himpunan. Oke, himpunan itu begitu. Oke, sekarang kita mau lanjut ke notasi dalam himpunan. Notasi dalam himpunan. Yang pertama, notasi itu lambang ya, lambang-lambang yang dipakai di himpunan. Di himpunan itu ada lambang. Oh, tadi Pak Denny udah sering pakai lambang ini. Ini artinya elemen dari atau anggota dari. Jadi kalau kamu punya kayak gini, kamu bacanya elemen dari atau anggota dari. Contoh umpamanya X itu anggota dari bilangan prima. Jadi himpunan X itu anggota dari bilangan prima. Jadi kalau isinya apa? Isinya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya bilangan prima. Oke, nah itu kayak gitu. Elemen dari. Gimana kalau tandanya gini? Kayak gini, coret. Itu bacanya bukan anggota dari. Ada kata bukannya. Bukan anggota dari. Atau bukan elemen dari. Sama aja. Jadi ada kata bukan. Bukan elemen dari. Kemudian tadi yang lambang kayak gini, ini namanya himpunan kosong. Atau himpunan kosong juga kamu bisa tulisnya gini. Ini himpunan kosong. Himpunan kosong bisa kamu tulis gini atau gini lambangnya. Terus ada lagi namanya, selanjutnya ada, nanti kamu ketemu lambang kayak gini. Ini artinya irisan. Terus ada lambang kayak gini. Ini artinya gabungan. Terus nanti ada lambangnya kayak gini. Nanti kita belajar satu-satu. Ada lambangnya kayak gini. Ini artinya himpunan bagian. Nanti kamu dapat umpamanya kalau kepada punya himpunan A ada yang tanda C ini. Ini itu artinya komplement. Catat aja dulu, ini catat dulu. Nanti latihan soalnya menyusul. Oke. Jadi ini yang sering kamu temuin di himpunan. Terus nanti ada juga yang kayak gini. Ini namanya diagram Venn. Ada tulisan S. Ini namanya diagram Venn. Ini itu namanya diagram Venn. Nanti kita belajar. Tenang, di himpunan itu
hitungannya cuma sedikit. Ada sih, hitungannya ada, tapi cuma satu soal atau dua. Maksudnya rumusnya cuma satu lah, nggak banyak gitu. Satu atau dua. Tapi yang banyak di himpunan itu kamu mencari ini tuh himpunan ini isinya apa. Itu yang penting. Jadi umpamanya kalau tadi ditanya himpunan pembentuk kata matahari, harusnya kamu udah tahu itu apa aja. Nah itu isinya. Atau kalau ditanya himpunan bilangan prima antara 12 dan 50, nah itu harus kamu tahu isinya apa aja. Jadi himpunan nggak susah-susah amat sih, hitungannya mudah kok, tinggal sekali kamu masukin rumus selesai. Jadi nggak terlalu susah. Nah sekarang kalian kerjakan soal latihan. Kalau ada yang nggak bisa boleh ditanyakan di WA. Oke, terima kasih.